Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah review yang dulu pernah saya janjikan, sebuah motor yang kalau Anda subscriber saya tidak akan asing dengan motor ini. Ya, next tuh. Nah, kita akan bahas bagaimana impresi memilikinya selama 4 bulan, walaupun yang pakai bukan saya. Tapi tahulah ya selama 4 bulan gimana. Oke, langsung saja kita ikuti video selengkapnya. Nah, oke, ini dia Suzuki Next2 yang sudah dimiliki keluarga saya selama 4 bulan. Sebenarnya yang pakai bukan saya tapi kakak saya. Nah, ini dipakai buat ngecek ya. Nah, oke, tapi saya juga sering pakai kalau pas ada kesempatan itu ya. Oke, kita bahas sekarang reviewnya setelah dipakai 4 bulan dan bagaimana review lengkapnya. Kita mulai dari mesin dulu ya. Oke, yang utama di kelas ini memang dari mesin, yaitu ini 113 cc SOHC air cooled. Nah, ini masih pakai ini ya, pendinginan udara, belum pakai radiator. Kemudian tenaganya 9,2 HP pada 10.500 rpm dan torsinya 8,7 Nm pada 9.000 rpm. Nah, ini menghasilkan karakter yang beda dari rivalnya. Ini torsi dan tenaganya itu ada di putaran atas, sehingga memang harus agak ngegas ya untuk mendapatkan tenaganya. Tapi kalau sudah jalan ini tenaganya itu ada terus mulur gitu ya, mulur itu ya ada nambah terus tenaganya. 100 ini gampang ya, pakai Next ini lari 100 di speedo ya, itu gampang, 100 lebih gampang. Jadi kalau misalnya kalian naik motor ketemu beat gitu ya, untuk awalan mungkin kalah, tapi nanti setelah kencang ini bakal nyusul dan meninggalkannya. Karakter mesin Suzuki ini halus sekali. Kalau kalian pakai seperti biasa pakai Honda Yamaha, pakai ini pasti akan beda. Ini halus sekali. Suara knalpotnya juga agak ngebas sedikit gitu ya, tapi garing ya, gitulah pokoknya ya. Nanti kita dengarkan. Kemudian tarikan awalnya tidak ada gerdek, cuman agak lama memang, tidak seperti rivalnya yang torsi bawahnya langsung wet gitu ya. Kalau ini tenaganya agak di atas tapi tidak ada gerdek. Kemudian kalau biasanya kalian bawa motor matic di RPM tinggi itu, biasanya kalau sudah RPM tinggi kan ada suara semacam weng 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 weng, geter-geter gitu ya. Kalau ini enggak, RPM atas walaupun mesinnya meraung tapi tetap halus. Halusnya itu tidak hanya di sini, tapi sampai stang pun rasanya tetap halus gitu ya. Ataupun berat motor ini cuma 93 kilo, jadi ringan sekali buat meliuk-liuk, itu enak banget, nurut sekali gitu ya. Ditambah ini kan ramping ya motornya ya, ramping tapi agak panjang sih motornya. Kemudian tangkinya cuma 3,6 liter. Untuk konsumsi BBM-nya memang tidak terlalu irit karena memang karakter mesinnya seperti itu. Jadi kalau untuk stop and go mungkin agak lebih boros daripada rivalnya. Dapat 40-an kilometer per liter. Bisa lebih irit lagi kalau pakainya stabil gitu ya, dan pakai Pertamax mungkin ya. Kalau ini kan kita pakai Pertalite. Itu untuk mesinnya. Sekarang kita ke bagian body dan lain-lainnya. Oke, yang pertama dari ini kan varian Sporty Runner ya, berarti varian menengahnya, tidak yang paling basic juga tidak yang paling atas. Kalau yang paling atas itu ada fancy dynamic yang di sini ada lampunya itu. Ini sudah cukup lengkap ya. Dari bawaannya sudah ada ini ini. Yes, inilah. Kalau harusnya kan polos ya. Itu kemudian ini lampu bawaannya juga sudah LED. Ini LED-nya walaupun dipaksakan, tapi ini LED Suzuki asli, terang. Nah, nanti ada cuplikannya videonya kalau malam seperti ini. Jadi terang, tapi tidak ada cut off-nya kalau reflektor yang asli bawaan untuk LED ya. Jadi terang tapi ya seperti itulah ya. Tapi terang hitungannya. Kemudian untuk desainnya seperti ini ya, numpuk-numpuk. Kalian bisa lihat ya. Ini bagus, tapi kalau untuk mencuci ya harus pakai kuas ini ya. Ini kan udah 2 layer ya. Nah, sini-sini juga ini kalau bersihin. Oke. Kemudian untuk
velgnya seperti ini, sudah dapat stiker di velgnya. Untuk bannya depan 80-90, untuk bawaannya itu IRC ya. Ya untuk gripnya nggak usah ditanyain lah ya, motor nggak bisa kenceng juga, itu ya cukup lah untuk sehari-hari. Oke, desain seperti ini. Kemudian di sini spionnya masih bulat-bulat gitu ya. Kemudian untuk speedonya seperti ini, masih sederhana sekali, tidak ada apa-apa ya, speedonya cuman gini tok. Nah di speedo ini untuk sini kurang terang sih, indikator sennya itu kadang suka lupa karena itu nggak terang. Untuk yang lainnya informatif cukup. Nah, kilometernya 6.500 sehingga ya nggak begitu high RPM sih, high KM, ngeceknya santai sih. Nah untuk sini seperti ini ada agak gimana ya, kurang enak ini, posisinya itu terlalu tinggi ya Kang, kok nggak fokus. Nah ini tuh menurut saya yang sering pakai FU, pakai ini tuh agak gimana ya, tinggi banget rasanya, atau malah pokoknya nggak pas. Nah gini, harusnya biasanya di sini ya, ini di sini, biasanya bel di sini, ini di sini. Ya harus adaptasi. Nah ini seperti di Satria juga ada easy start, cukup seret gitu, nanti letak gitu. Kayak gitu ya. Kemudian di sini, nah ini kelebihan juga, ini bagasinya ada 2, dalamnya sama. Ini botol aqua 2 ini bisa ini ya, 600 ml, ditambah ada USB untuk varian fancy sporty runner, sudah ada USB nya walaupun posisinya seperti itu. Agak maksa ya. Kemudian untuk body, nah ini kelebihan juga. Nah, untuk body itu, nah kalian bisa dengar ini tebel ini ya, untuk varian untuk motor sekarang ini tebel. Untuk kulit jeruknya juga ini, nah kalian bisa lihat ini baret-baret sedikit kena kena botol-botol minum. Kemudian di bawah ini, tapi hitungannya masih cukup bagus ya, karena ini coba lihat. Nah ini ditaruh gini nggak bekas, berarti ini kan kena sesuatu yang sangat keras ya. Saya pernah lihat motor baru, saya iseng giniin, itu bekasnya nggak hilang. Kalau ini hilang, ini yang kualitasnya bagus. Untuk sini juga, nah ini kalian bisa dengar lumayan tebel ya, oke bagus. Kemudian ini kalian bisa lihat untuk dek bawahnya ini, next ini rendah ya, tipis, karena bisa agak ke bawah. Karena apa? Karena di sini tidak ada aki, akinya ada di dalam, nanti kita lihat ya. Oke, kemudian untuk strippingnya seperti ini warnanya. Kemudian sini knalpotnya untuk sporty runner juga sudah mendapatkan tambahan seperti ini, besi cover plate gini ya. Dan di sini juga ada ini, kalau setahu saya ini yang pertama di Matic ya, ada kayak gini ya, penutup untuk knalpot biar nggak panas kalau kena. Tuh, kemudian untuk ban belakang. Ban belakang ini juga IRC tentunya dengan ukuran 90/90. Ya ukurannya sedengan lah ya, nggak terlalu gambot ya, sedang-sedang aja. Untuk desain belakangnya seperti ini. Di sini tuh plastik kulit jeruk ya, nah seperti ini ya. Kemudian desain belakangnya seperti ini. Nah ini yang kalian harus tahu, yang katanya Suzuki tidak pernah menceng selebornya, kalian lihat, nah menceng kan. Nah ini ya nggak terlalu sih, nggak pas. Nah kayak gini mencengnya, ini juga menceng, ternyata Suzuki juga ada yang menceng ya. Nggak cuma di merek sono ya. Oke, kemudian untuk ini besi ya, bahannya ya besi, bukan plastik. Kemudian selanjutnya untuk ya tentu saja rem belakang itu tromol ya, seperti ini saja sih. Oke, nah untuk standar samping belum ada sensornya, jadi di standarin nggak mati ya, itu plus minus sih, terserah kalian suka yang mana. Soalnya beberapa pengalaman di merek sebelah, sensor sampingnya itu malah bermasalah, jadi bikin motor mati gitu. Untuk joknya seperti ini, konturnya kalau saya sih pas karena bokong saya tidak gede ya, tapi untuk yang bokongnya gede kurang besar ini jok depan ini terutama ya. Nah kalau untuk teksturnya ini empuknya pas menurut saya, enak, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk banget, jadi pas.
Kemudian untuk rem, nah di sini juga menjadi kekurangan, tidak ada brake locknya di sini. Oke, begitu. Seperti ini kira-kira kalian lihat tampilannya. Oke, sekarang kita coba posisi riding. Nah, untuk posisi ridingnya ini tinggi saya itu 170. Ini jauh ya, karena memang decknya ini ke bawah jadi agak jauh. Lagi pula ini apa ya, joknya itu bisa sampai belakang, jadi tangan pun ini relax, tidak terlalu nekuk ke depan, dan posisinya tingginya juga pas, tidak terlalu ke bawah kiri, tidak terlalu ke atas, enak itu ya. Jadi untuk riding posisinya enak sih ini. Ke bawah ini juga bisa agak turun karena ya tadi terbantu akinya yang ada di jok. Nah, jadi ini posisi ridingnya enak. Cuman ya itu, nah, nanti ada kelemahannya di bagasi, nanti kita buka bagasi. Untuk feel remnya itu untuk depan dan belakang menurut saya ya biasa-biasa saja, karena ini vendornya Nissin sama dengan merek skutik lainnya. Ya saya kira pakemnya mirip-mirip saja ya. Nissin, belakang juga tromol biasalah, hampir mirip dengan skutik lainnya. Untuk karakter shocknya itu yang depan empuk, hampir sama dengan Fuvi saya, cuman ini apa, travelnya pendek gitu. Untuk yang belakang menurut saya, kalau ada di apa reviewer lain itu ngatain empuk, kalau menurut saya ini keras ya, karena mungkin saya terbiasa monoshocknya Satya yang empuk ya. Nah, ini menurut saya empuk, tapi kalau untuk boncengan pas, tapi kalau sendiri gajul-gajul gitu ya. Iya, salah satu kekurangan lagi, walaupun sudah easy start, ini starternya masih beletak gitu ya. Oke, gitu. Coba kita buka joknya. Nah, untuk pembukaan joknya juga masih terpisah seperti ini, masih konvensional sekali ya. Nah, kalian bisa lihat ini. Akinya di sini, jadi ini tidak dalam. Ya, cuman buat jas hujan cukup lah ya. Jas hujan yang tebel, kalau jas hujan tipis-tipis juga banyak sih. Ya, yang tentu nggak bisa muat helm. Untuk tankinya di sini sudah ada jalur pembuangan juga. Nomor rangka di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk impresi berkendaranya juga seperti sudah saya ceritakan ya. Remnya seperti itu, untuk manuver enak. Sekarang kita ke terakhir aja, yaitu plus minusnya motor ini. Oke, kita bahas kekurangan Next ini ya. Yang pertama memang minim fitur seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu speedo masih biasa, lock brake tidak ada, sensor standar tidak ada. Kemudian tidak begitu irit ya. Ya, akan irit jika apa itu stasioner. Berarti sebenarnya cocok untuk di desa-desa ini ya, yang jalannya tidak terlalu macet, karena bisa ngegas lama dan panjang gitu ya. Kemudian bagasinya kecil, indikator sen yang di speedo tadi tidak terlalu jelas, letak tombol kiri yang tidak begitu pas, kemudian starter jeblak ya itu ya. Berisik gitu ya, jok kurang lebar, kemudian harga jualnya, nah ini sudah menjadi penyakitnya Suzuki, harga jualnya tidak bagus ya. Kalau kalian beli Suzuki diusahakan untuk dipakai ya. Dan satu lagi, ini juga merupakan kekurangan umum Suzuki, yaitu dealer resminya sedikit di Jogja itu tinggal berapa ya, 3 atau 4 gitu ya. Nah gitu. Nah sini menjadi kekurangan, tapi alhamdulillah tempat saya masih lumayan dekat. Sekarang kita lanjut kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu lampu depannya lumayan terang, walaupun itu LED yang dipaksakan. Kemudian ada easy start, ini juga memudahkan sekali. Kalau kalian sudah terbiasa pakai easy start, pakai starter yang biasa itu males rasanya. Kemudian ada USB di sana, walaupun juga dipaksakan. Nah ini menjadi kelebihan juga, decknya lebar ya, dan rendah. Nah, jadi ergonomi untuk naikannya gitu ya. Joknya lumayan empuk. Kemudian boot quality yang menjadi kebanggaan Suzuki. Oke, boot quality-nya presisi, bahan-bahannya tebal dan tidak ecek-ecek. Kemudian mesinnya halus, kemudian nafasnya panjang. Tadi ya, yang berkaitan dengan ergonomi juga ini menjadi kelebihannya juga. Sok depannya empuk tapi sok belakangnya agak keras. Lincah, enteng untuk slip-slip. Modelnya, nah ini ya, model ya, kalau untuk model itu selera ya. Tapi menurut saya ini sampai sekarang pun modelnya masih bagus ya. Mungkin kalau ada yang jual lampu depan aftermarketnya akan lebih bagus ya, atau diganti Proji sekalian bagus ini. Ini modelnya simple, menarik tapi bagus. Nah, tapi itu kembali ke selera. Itu kalau selera saya, daripada Beat yang terbaru, saya masih lebih suka yang ini sih. Modelnya Next ini everlasting gitu ya.
Kemudian harganya murah. Untuk versi termurahnya ini itu sama Beat ya hampir mirip sih, tapi murah Next sedikit gitu ya. Nah, kira-kira begitu saja. Kalau kalian mau beli Next itu itu reviewnya lengkap, sudah lengkap ya. Masih worth it tidak? Kalau menurut saya masih worth it, apalagi untuk pecinta Suzuki atau dapat harga murah seperti saya ini. Dapatnya kemarin berapa? 14.800 ya. Motornya baru walaupun NIK 2018. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya dan agar saya lebih semangat membuat video. Saya JS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.